Tuhan memberikan kuasa? Tuhan Yesus tahu loh. Wong Tuhan Yesus juga pernah tinggal di dunia kok. Tuhan Yesus tahu bagaimana dia memberitakan kebenaran firman, dia ditolak. Tuhan Yesus juga pernah merasakan diusir. Tuhan Yesus juga pernah merasakan diuber-uber mau ditangkap. Tuhan Yesus sudah pernah merasakan semua yang ada di dunia ini. Tahu, nggak gampang. Karena itu Tuhan memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Siang hari ini, siang apa sore ya? Siang setengah sore ya. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya, dengan satu tema, menyelesaikan amanat agung melalui teladan hidup. Ya, kita akan baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 3, 4. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara, seberapa banyak kita yang percaya bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan? Saudara percaya kita umat pilihan Tuhan? Ya, saya juga percaya. Saya bersyukur menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Di dunia ini ada berapa banyak bangsa, saudara? Banyak ya. Kemarin saya scroll, saya lihat ternyata sekarang ya ada 195 bangsa yang diakui PBB. Ya, nah kalau firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak bangsa, kalau ada satu yang dipilih, satu yang dikuduskan, satu yang dipisahkan dari dunia untuk melayani Tuhan, bukankah itu satu kehormatan? Saudara merasa ini suatu kehormatan enggak? Ya, kalau saudara menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Aduh, kalau saya merasa, emangnya saya ini siapa? Apalagi kalau saya melihat ke belakang, ada apa nih? Semua kita punya masa lalu ya. Kalau kita ngingat masa lalu itu, ngeri gitu saudara. Tetapi begitu luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara duduk di tempat ini bukan kebetulan, bukan karena menghindari panas, ya, tapi saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Ya, kita dikuduskan saudara, kita dipilih. Ya, dipilih secara konteks sejarah, yang dipilih ini memang bangsa Israel. Tetapi dalam konteks rohani, saudara dan saya dan orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara adalah bagian dari orang yang dipilih Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pernah nggak saudara membayangkan suatu hari dipilih oleh Presiden Jokowi untuk melayani? Ya, seandainya nih Presiden Jokowi datang ke Hong Kong, meminta jemaat GBI Hong Kong untuk melayani. Kira-kira apa yang saudara persiapkan? 1, baju baru, pasti. 2, waduh kita mengupgrade supaya nanti kelihatan wow. Kenapa? Karena mau kita upload. FB kita pasti penuh ya, penuh dengan waduh melayani Pak Jokowi. Ya. Nah, kalau sekarang kita dipilih untuk melayani Tuhan, kenapa kita nggak se-on fire itu? Emangnya, ayo kita mulai berpikir ini. Seringkali kita itu memandang Tuhan memilih kita itu suatu hal yang biasa. Kalau kita dipilih Pak Jokowi aja, wow, ya, FB Pro kita penuh. Ya langsung dapat bintang gitu ya. Nah, sampai se-excited itu loh. Tapi bagaimana ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan kok ayem melempem? Ya, biasa aja gitu. Ya,
Kalau mau berdoa ya berdoa, mau ke gereja ya ke gereja, mau tidur ya tidur. Nah, dari sini kita mau belajar saudara. Hari ini yuk kita lebih lagi mengerti, memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau melihat, aduh kita ini orang berdosa, dipilih ya. Kalau orang yang menjadi ajudan presiden itu dipilih yang bagaimana? Yang tinggi, yang pintar. Pokoknya orang yang the best lah, baru bisa melayani presiden. Itu wajar. Nah, kita ini loh punya the best apa sih? Masa? Kita ini the best apa sih kok ambek Tuhan itu sampai dipilih gitu. Dari sini kita mulai ayo kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya. Kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya saudara. Apa sih maksud Tuhan memilih saudara dan saya? Kita dipilih pasti ada tujuan, ya. Saudara punya 10 pacar, pilih 1, pasti punya tujuan. Ya. Kita pergi ke pasar ada banyak buah, kita pilih 1, pasti ada tujuan. Enggak mungkin kita beli barang dari pasar, kita bawa rumah, kita abaikan, dibiarkan. Apa? Udah dilihat aja. Pasti ada tujuan. Ya kalau saya mau potong, pasti saya beli, apa biasanya? Daging yang bagus, ya. Dan nanti akan kita masak dengan sepenuh hati supaya menjadikan potong yang enak. Jadi setiap orang yang dipilih pasti punya tujuan. Jadi sekarang apa tujuan Tuhan memilih saudara dan saya? Ya, di sini dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bukan memberitakan tentang diri kita. Ya, bukan memberitakan, tahu nggak aku di gereja, paling wow. Kulku itu paling banyak loh. Ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan memilih saudara supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil dari apa? Dikeluarkan dari dosa, saudara. Kalau bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian. Saudara dan saya dikeluarkan dari budak dosa. Dengan Yesus mati di atas kayu salib. Dan bangkit dan hidup. Ya, dia merelakan dirinya dihajar habis-habisan. Tercurah darahnya untuk menebus saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah umat pilihan dari Tuhan. Nah, karena itu saudara, kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Inilah yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, pergilah itu apa sih? Masa gini, pergilah. Kalau pergilah itu berarti harus ada. Nah, pergilah, bukan pergi nih, atau pergilah. Ya, jalan di tempat. Jangan menjadi orang Kristen yang jalan di tempat. Punya banyak planning. Aku mau unity Tuhan, tapi dewe ngomongnya itu selalu nyakiti orang. Ya. Itu namanya orang yang jalan di tempat. Kita itu harus menjadi orang Kristen yang berintegritas antara doa dan tindakan. Kita berdoa sering minta unity toh. Kalau kita minta unity, ya ayo kita ciptakan unity. Tuhan, aku minta ke unity dalam nama Yesus. Sampai nyentak loh Tuhan. Tapi setelah amin itu loh yang Tuhan mau lihat. Apa yang kamu kerjakan setelah amin? Hei, apa weh? Itu namanya tidak berintegritas.
Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan aku, sembuhkan aku dari darah tinggi, amin. Terus makannya kambing. Ini doa yang tidak berintegritas, saudara. Ya, Tuhan bilang, iki apa sih karepe? Minta sembuh tapi kok gak mau jaga kesehatan. Ini piye sih karepe? Minta unity tapi kok mulutnya itu loh. Ya, ayo saudara, kita pergi. Kalau Tuhan minta kita pergi memberitakan berita keselamatan tentang Kristus. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa memuridkan kalau kita sendiri belum dimuridkan? Di sini semua dimuridkan toh? Ada ada kul, ada menara doa, masalahmu, masalah kalian juga. Ya, di sini kita dimuridkan gratis, ya, supaya kita bisa memuridkan. Kalau kita mau memuridkan tapi kita sendiri nggak pernah belajar, apa yang mau kita ajarkan? Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, mari mulai hari ini kalau Tuhan katakan pergilah, kita harus ada action, kita harus ada kegerakan. Dan apa yang kita minta kepada Tuhan harus kita hidupi. Sekarang kita mikir apa yang sudah kita doakan sama Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan kiranya engkau menghalau belalang pelahap. Tapi lek nang pasar gini, apa ya beli apa ya? Gak ada penguasaan diri. Boleh beli yang kita perlu bukan yang kita ingini. Membedakan ini yang susah ya. Oh ini Mbak Dian setengah ingin setengah perlu ini ya. Kenapa sih kerja di Hong Kong bertahun-tahun kok masih nggak punya tabungan? Karena nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Saya lihat orang kerja di Hong Kong itu memang waduh kadang belanja itu minta ampun saudara. Saya sendiri nanti kalau sudah nyampe rumah bengong, tak kaya apa aku beli iki? Pernah nggak ngalami? Beli lotion, beli apa sampai rumah nggak cocok, buang, beli lagi. Ini namanya pemborosan. Sedangkan kita berdoa sama Tuhan minta berkat, sudah diberkati, berkat bangsa-bangsa sudah diberikan, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Ya, terus gitu nyalahno Tuhan. Aku loh Tuhan sudah perpuluhan, aku loh Tuhan sudah melakukan bagianku. Kenapa Tuhan aku kok ekonomiku masih seperti ini? Yuk jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tapi tanyakan pada diri sendiri. Selanjutnya saudara, bagaimana caranya kita memberitakan, mengenalkan Tuhan Yesus kepada dunia? Ya, kita hari ini mau belajar ya pesan Tuhan yang diberikan pada Bapak Gembala Pembina kita tahun 2024 apa? Bangkitlah menjadi teranglah. Loh, ini perintah lagi. Kalau tadi pergilah, sekarang bangkitlah. Artinya harus ada kegerakan dari kita. Harus ada kolaborasi antara perintah Tuhan dan tindakan kita. Tuhan memerintahkan apapun, Tuhan memang maha kuasa bisa melakukan apapun. Tapi kita juga harus ada tindakan saudara. Ya. Jadi pergilah. Kalau sekarang menjadi teranglah. Apa sih yang dimaksud menjadi terang itu? Harus bagaimana? Apa kita harus bawa lampu kemana-mana? Ya, Yesus adalah terang. Kalau kita mau jadi terang, ya bawalah Yesus setiap hari. Baik kamu makan, baik kamu minum, baik kita berjalan, baik kita duduk, kemanapun pergi, ayo kita bawa, kita kenakan karakter Kristus dalam hidup kita. Karena Kristus terang, maka kita akan bisa membawa terang. Di dalam Yesaya berapa? 60 ayat 1 sampai 2 boleh, 3 boleh ya. Bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi yang menyala itu bukan kita, bukan akunya kita, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi yang dilihat dunia itu bukan akunya kita. Aku itu nyanyi suara 1 sampai 5 loh aku. Aku lek khotbah iku yo. Bukan itu. Tetapi yuk kita terang Tuhan itu loh yang kita nyalakan di dalam kehidupan kita. Ya karena bukan terangku yang menyala tapi terang Tuhan telah terbit atasmu. Ya, menjadi terang
Yang dimaksud menjadi terang, bagaimana kita ya? Apa yang harus kita perbuat supaya hidupku itu menjadi terang? Ya, kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ya, menjadi terang jika hidup kita berbuah. Sekali lagi saya mau katakan, kita bisa menjadi terang kalau hidup kita berbuah. Berbuah yang bagaimana? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Untuk bisa hidup menjadi terang Kristus, hidup kita harus berbuah. Ya. Yang namanya pohon berbuah, yang nikmati siapa? Pohonnya. Buah dinikmati oleh tetangga. Buah dinikmati oleh semua orang ya saudara. Ya, jadi supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak, kita nggak bisa misahkan diri dari pokoknya. Jadi kita harus melekat dengan pokok anggur itu supaya kita bisa berbuah. Dan buah-buah kita akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan demikian saudara, kita mau belajar lebih lagi ya. Kita tidak bisa menyelesaikan perintah Tuhan tadi, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Seperti halnya kita tidak bisa berbuah kalau kita melepaskan diri dari pokoknya. Demikian juga kita untuk memberitakan kebenaran firman. Untuk kita mengemban amanat agung Tuhan Yesus, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Aku mau mendoakan itu anak ya, tak doakan. Pasti nanti bertobat. Gak bisa. Kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Caranya ayolah kita melekat sama Tuhan. DNA gereja kita apa? Terus? Doa, pujian, penyembahan siang dan malam pada zaman ini. Nah, restorasi Pondok Daud kita berdoa siang dan malam. Doa, pujian, penyembahan siang malam untuk apa sih? Untuk melekatkan diri kita pada Tuhan. Supaya kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Ya, kita tidak akan peka mendengar suara Tuhan, tapi dengan hubungan yang dekat. Saya dekat dengan Julie misalnya. Saya nggak lihat orangnya. Saya ada Julie ngomong, saya tahu. Di kamar mandi Julie ya? Yo. Ya, kenapa? Karena saya kenal, karena saya dekat. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan tahu isi hatinya Tuhan. Dalam memberitakan Injil, ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku, tak luput dari kuasa Roh Kudus yang diberikan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sombong, mentang-mentang, wah, aku sudah lulus kom 100, 200, 300, 400, 500. Aku mau beritakan Injil dengan kekuatan sendiri. Nehi, saudara. Kita tetap perlu kekuatan Roh Kudus ya hidup di dalam hidup kita. Nah, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu bekal. Kalau Tuhan menyuruh, pergilah jadikan semua bangsa muridku, Tuhan tidak asal menyuruh. Saudara punya anak kecil, menyuruh anaknya ke warung, dikasih apa? Uang. Seorang panglima menyuruh prajuritnya perang, dikasih apa? Senjata. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan pergilah jadikan semua bangsa muridku, Tuhan pun bertanggung jawab. Tuhan itu Allah yang tanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu pasti punya tujuan. Dan Tuhan membekali di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi untuk bisa menyelesaikan amanat agung kita perlu apa? Kuasa dari Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kuasa? Tuhan Yesus tahu loh. Tuhan Yesus juga pernah tinggal di dunia kok. Tuhan Yesus tahu bagaimana dia memberitakan kebenaran firman, dia ditolak. Tuhan Yesus juga pernah merasakan diusir. Tuhan Yesus juga pernah merasakan diuber-uber mau ditangkap. Tuhan Yesus sudah pernah merasakan semua yang ada di dunia ini. Tahu, nggak gampang. Karena itu Tuhan memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara sudah merasakan kuasa yang dari Tuhan? Kita ada sampai hari ini, itu juga karena ada kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Amin. Nah, kalau kita punya kuasa, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya, dengan kuasa Tuhan. Di Yerusalem, di lingkungan dekat kita dulu. Ya, di lingkungan dekat dulu. Selanjutnya lebih jauh lagi di mana? Yudea, Samaria, akhirnya sampai ke ujung. Bagaimana aku bisa sampai ke ujung bumi? Wong tiap hari aku di rumah majikan, enggak pernah keluarnya kalau ke pasar tok. Ujung bumi itu adalah tempat di mana saudara berpijak. Bumi itu kan bulat, enggak ada ujungnya toh. Di mana ujungnya bumi? Ya, di mana kita berpijak ini ujung bumi. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan memberitakan Injil Kristus. Ya, ada kuasa yang kita terima dari Tuhan. Tanpa kuasa, aduh, enggak mungkin saudara. Kita juga bisa memberitakan melalui media sosial kita. Ya, siapa di sini yang enggak punya HP? Siapa di sini yang enggak punya FB? Enggak ada. Semua punya. Kita pakai sarana yang Tuhan berikan untuk memberitakan kebenaran Injil. Jangan sampai FB kita justru menjadi batu sandungan. Uploadnya firman Tuhan, namanya Kristen, kegiatannya di gereja, tapi yang diupload itu loh, yang menjelek-jelekan orang lain, nyindir-nyindir orang lain, itu enggak menjadi berkat saudara. Mulai hari ini ayo kita bijaksana dalam menggunakan sosmed. Sekarang itu lagi musim apa itu namanya? FB Pro. Ya, kadang orang sampai lupa untuk mengejar bintang, kadang sampai kehilangan akal sehat loh. Saya lihat, betul enggak? Sampai kehilangan akal sehat, malunya itu kadang sudah mulai setipis tisu saudara. Hanya untuk mengejar itu bintang-bintang. Kita sebagai anak Tuhan ini ya, bukan enggak boleh, tapi kita harus bijaksana dalam menggunakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, Roh Kudus turun atas kamu, akhirnya kita dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Saudara sudah merasakan bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah. Tadi untuk menghasilkan buah enggak boleh lepas dari pokoknya. Enggak ada ranting yang berbuah sendiri. Ya, pasti harus nempel di pokoknya. Begitu juga dengan kita. Untuk menghasilkan buah-buah roh, kita juga harus melekat sama Tuhan. Nah, dipenuhi Roh Kudus kita akan berbuah-buah apa yang akan kita hasilkan? Buah apa yang bisa dikecap oleh orang-orang di sekitar kita saat kita dekat menyatu dengan Roh Kudus. Kita baca Galatia 5 ayat 22. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita nggak akan bisa hidup memiliki kasih kalau kita tidak mempunyai Kristus. Karena Kristus adalah kasih. Orang yang memiliki Kristus pasti memiliki kasih. Kita cross check diri kita. Kalau kita sudah merasakan, oh anak raja. Ya, tapi kalau saudara nggak punya kasih, itu tanda tanya yang besar saudara. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, hidup kita itu akan dipenuh dengan kasih. Karena ini buah roh yang pertama. Kasih adalah kesanggupan untuk mengasihi walau.
Ya, kesanggupan untuk mengasihi walau saudara mengasihi orang yang baik, kecil, ya di pasar Ombyoan. Tahu di pasar Ombyoan? Banyak di pasar kalau yang kayak gitu aja. Mengasihi orang yang baik sama kita, alah, kecil. Tetapi yang Tuhan tuntut, kasihilah. Baca Matius 5 ayat 44. Ya, kasih apa yang Tuhan mau. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah. Stop. Kasih musuh sing bener ae Mbak Dian. Ya. Susah enggak? Susah. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tunggu dulu. Saudara, kalau orang di luar Tuhan itu kadang mendoakan orang itu jelek-jelek ya. Tuhan mau jawab enggak doa jelek? Tuhan kasih. Tuhan gak akan mau menjawab doa yang jelek-jelek. Ya, di sini perintah Tuhan. Ya, kasihilah musuhmu. Berat, berat. Sulit, sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena apa? Kamu punya kuasa. Kamu bisa mengasihi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi bisa nggak mengasihi? Bisa. Ya, kalau Roh Kudus turun atas kita. Nah, saudara kasih Tuhan. Memang apa ya namanya, daging kita ini kan perlu ingin dikasih makan. Ya, ingin dipuaskan. Kalau kita mau mengasihi orang yang jahat kepada kita itu sulit. Kenapa? Daging kita ini perlu dikasih makan. Enak aja. Lu jual, gue beli. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu dunia. Tapi kita sudah dipanggil, dipilih, dipisahkan menjadi orang yang harus berbeda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi perlu melekat erat dengan Roh Kudus. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya akan penuh suka. Dibikin asik aja. Ye. Kalau hari ini saudara nyanyi kayak gitu, gampang. Karena saudara di gereja ada AC, tanggal 30 besok sudah mau gajian, dibikin asik aja. Ye. Tapi saudara tahu nggak latar belakang terciptanya pujian ini? Tahu nggak? Dibikin asik aja saat kondisi tidak asik. Siapa di sini alumni alumni Penis B? Yang lain enggak ya? Juga. Nah, bagaimana rasanya waktu di penjara di sana? Asik. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, Kak Feli nggak akan menciptakan pujian ini. Ya, karena daging kita pingin menggerutu, pingin marah. Kenapa nggak marah? Kita bukan salah kita loh. Dites kita nggak positif loh. Kita dites dinyatakan negatif. Di sini kita beribadah. Lapo kok kita diusung semua ke sana? Mau protes toh? Mau marah toh? Mau. Daging kita ingin protes, daging kita ingin marah. Apalagi ada drama-drama dengan majikan. Siapa di sini ada drama dengan majikan sebelum ke PNSB? Oh, saya juga. Dramanya horor, saudara. Ya, karena kakek yang saya jaga ini sakit. Begitu majikan saya dengar akan dikarantina, kakek juga dibawa. Majikan saya juga emosi, saudara. Bagaimana kalau bapaknya nanti di karantina? Marah setiap 5 menit saya ditelepon, dimarah-marah. Jadi setiap 5 menit telepon berdering saya. Saya angkat, wah, dimarah-marah. Ya, tanpa suara, tanpa kata-kata. Saya diam mau ngomong apa? Ya saya berdoa, Tuhan tutup bungkus saya Tuhan. Tutup mulut majikan saya supaya tidak marah. 5 menit telepon lagi saya angkat, dalam nama Yesus tutup mulutnya. Ini doaku gak mandi.
Ditutup, saya masak belum selesai, ditelepon lagi 5 menit. Dalam nama Tuhan Yesus, patahkan kuasa ngamuk. Tak telepon, tak angkat. Akhirnya saya bingung, Tuhan aku harus doa kayak apa? Ternyata tak tengkeng-tengkeng ini tetap saudara. Ya, sampai akhirnya saya ganti doa saya. Tutup bungkus aku Tuhan. Tutup bungkus hatiku Tuhan, jagai aku Tuhan, supaya aku bisa menahan serangan ini. Akhirnya dimarah ya DMJ. Ya maaf, pokoknya maaf kok. Saya terus dimarah. Sehari itu nggak tahu berapa kali saya ditelepon. Sampai akhirnya jam 6 sore, telepon berdering lagi. Saya sudah persiapkan hati, siap saya. Mau dibantai apa siap saya. Begitu saya angkat, ternyata di sana, why Diana. Waduh. Di saat saya tidak menengkeng dia, justru berubah jadi manis. Why Diana. Saya kaget sampai bingung mau jawab apa. Yes ma'am. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Loh kok jadi berubahnya drastis? Jadi saudara, di sini cerita, jangan meminta majikanmu berubah. Berubahlah dirimu sendiri, ya. Karena itu yang Tuhan mau. Ya, akhirnya apa? Kakek saya di karantina di rumah sakit, saya di karantina di PNSP. Di sana, saudara tahu, waktu dapat kabar ini dibawa ke rumah sakit. Wah ini positif, di sana tegang toh. Tapi kasih karunia Tuhan bekerja. Kak Feli menciptakan lagu dibikin asik aja. Ye. Berakhir asik nggak? Asik. Karena ada Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan hidupi daging kita ngamuk-ngamuk menggerutu ya. Tapi di sana itu kita mendapat kelimpahan loh. Satu orang dapat 6 box nasi. Saya sekali antar itu 3 box, padahal setengah box aja saya nggak habis. Terus saya tak panggil, ini kebanyakan nasinya orang, enggak mau. Seakan saya ini pembawa virus gitu. Nggak mau loh dikembalikan, sampai busuk pun oke. Ya, loh ini kelimpahan loh. Kelimpahan di tengah, di tengah karantina itu. Nah kenapa Roh Kudus bekerja saudara? Ya, jadi izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kasih, akan memiliki sukacita, damai sejahtera dan kesabaran. Saya dimaki-maki sama majikan saya, sabar. Diam saja, itu kisah ya. Enggak semua orang loh ngalami kisah seperti kita. Tepuk tangan dong buat GBI Hong Kong. Tahu nggak? Akhirnya majikan saya itu tahu loh luas gereja kita ini berapa, kursinya berapa, jumlah jemaatnya berapa, itu majikan saya tahu loh. Saya aja nggak tahu kok. Luasnya berapa saya nggak tahu. Majikan saya tahu karena majikan saya memang kerja di pemerintahan. Ya, nah luar biasa. Kita dipilih Tuhan itu punya tujuan yang luar biasa. GBI Hong Kong dikenal semua orang di Hong Kong. Siapa sih yang nggak tahu GBI Hong Kong? Setiap proses ya, rencana Tuhan dalam hidup kita itu selalu happy ending. Walaupun diselimuti dengan air mata, penderitaan bos. Ya, tapi happy ending karena Roh Kudus bekerja. Ada kesabaran dan ada kemurahan. Kemurahan hati saudara. Kemurahan itu harus diawali dari hati. Kemurahan untuk apa? Untuk memberi. Menyelesaikan amanat agung perlu biaya enggak? Perlu. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan berkat dari bangsa-bangsa, yuk kita bagi. Ya, untuk memberitakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Diperlukan kemurahan hati, dan kemurahan hati ini akan bisa kita kerjakan kalau Roh Kudus turun atas kita. Mematahkan roh-roh pelit. Ya. Kalau saudara memang hari ini masih pelit, enggak apa-apa, nanti malam bertobat ya. Minta kekuatan Roh Kudus. Nah, kemurahan hati bukan hanya masalah uang, tapi kemurahan hati tentang waktu. Waktu mendoakan jiwa-jiwa. Perlu waktu enggak? Iya. Kemurahan hati lutut untuk terus berdoa untuk jiwa-jiwa.
kemurahan hati bukan hanya tentang memberi materi, tapi juga waktu. Ya, GBI Hong Kong ini terus bergerak, ya, terus bergerak di dalam hal kemurahan. Terus ada penginjilan, itu perlu kemurahan enggak? Iya, penginjilan ditolak orang, kadang dimarahin orang, perlu kerelaan, ya. Dan kita juga adakan namanya busking. Wah, busking itu kalau kita pikir apalagi panas hot potato, panas kentang-kentang kayak gini. Daripada kita busking keliling, lebih baik diem di dalam gereja atau ada AC. Tapi karena ada Roh Kudus bekerja, ada kemurahan hati, kita memberikan waktu kita. Pengalaman untuk hari ini, saudara. Saya hari ini ikut busking ya. Karena setelah hujan, jadi sepi, Victory itu sepi. Kita ke sini enggak ada orang, kita ke sini enggak ada orang. Adanya Pak Dewa, polisi-polisi pada keliling. Kita bingung kemana? Ya udah, pikir saya yang ada dalam hati saya, kita mau menaikkan puji-pujian yang rancak bana. Supaya apa? Supaya semua orang, maksud saya ikut joget-joget, gabung bersama kita. Pujian sudah kita naikkan dengan lagu Suka-sukamu Tuhan, hitam atau putih, semua yang rancak-rancak. Gak ada orang yang nyenggol. Gak ada orang yang lirik. Tapi Roh Kudus terus menuntun. Ayo jalan terus, jalan. Panas, hujan, keliling lagi. Gak ada respon dari semua orang. Sampai akhirnya kita berada di bundaran air mancur. Di sana pujian masih rancak bana. Gak ada orang yang respon, semua diem main HP apa kayak gitu. Akhirnya ada tuntunan Tuhan. WL menaikkan satu pujian. Dia mengerti, dia peduli. Terus? Ada air mata yang meleleh, saudara. Ketika pujian ini dinaikkan. Ada air mata yang meleleh, saya melihat orang ini menangis. Pujian terus dinaikkan, dia mengerti, dia peduli. Saya cuma datang, saya dekati dia, saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma tepuk pundaknya. Saya tepuk, wah, dia langsung nangisnya keras, saudara. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Hanya karena mendengar pujian ini, hatinya tersentuh. Ternyata saya salah, saya pikir saya bisa menyentuh orang-orang di Victoria itu dengan lagu yang keras saja, joget-joget. Ternyata enggak. Tuhan menuntun dengan pujian yang menyentuh hati. Karena memang orang di Hong Kong ini banyak orang yang luka hati. Jujur loh, ya, kita ini di Hong Kong ini banyak orang yang luka hati. Ketika mendapatkan lawatan Tuhan, air matanya meleleh, saudara. Setelah pujian selesai, saya tanya, Mbak, boleh saya berdoa? Dia bilang, boleh Mbak. Saya berdoa untuk dia. Saya nggak tahu ketika berdoa itu, doa yang dipimpin Roh Kudus itu pasti sesuai dengan kebutuhan dia. Amin, amin. Dia bilang amin, saya nangis. Setelah itu dia curhat sama saya, katanya dia mendapatkan satu tekanan dari keluarganya. Dari suaminya, dia menangis dengar pujian ini meleleh, saudara. Akhirnya saya kasih nomor telepon, saya bisa, ayo ikut aku yuk ke sana. Mbak, aku masih nunggu adikku. Oke, saya kasih nomor telepon. Tapi kita sudah berdoa untuk dia. Selanjutnya Roh Kudus yang bekerja. Ya, jadi kita harus peka dengan tuntunan Roh Kudus. Padahal ya adik pikir saya itu mau tak ajak nyuanya, ajak joget-joget, semua pasti ikut kayak yang dulu-dulu. Ternyata Tuhan bicara lain hari ini. Sentuh hati mereka. Karena ternyata banyak orang terluka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jadi hari ini saudara, apapun yang kita kerjakan, yuk kita belajar peka kepada pimpinan Tuhan. Kadang itu di luar nurul kita, saudara. Ya, tapi kalau Tuhan bekerja tidak ada yang mustahil. Nah, buah-buah roh itu tadi ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan. Terakhir penguasaan diri. Ini kenapa taruh di akhir? Karena penguasaan diri ini paling susah dilakukan. Tapi bisa nggak dikerjakan? Syaratnya apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi hari ini apapun yang nggak bisa kita kerjakan, pengampunankah, penguasaan dirikah, ya kelemah lembutankah, apa yang nggak bisa kita kerjakan dari buah roh, minta Roh Kudus. Ya, minta Roh Kudus bekerja.
pasti ketika Tuhan mencurahkan rohnya, tidak ada yang mustahil. Saya ini mantannya orang yang keras bekeko. You know bekeko? Orang yang keras kayak batu karang. Tidak ada orang yang bisa melunakkan hati saya. Tapi begitu Roh Kudus terus mendidik, menghajar saya, akhirnya saya kelepak, saudara. Tidak ada yang mustahil. Apapun hari ini yang kedagingan yang ada dalam hidup kita yang tidak bisa kita patahkan, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk saudara dan saya. Nah, kita baca dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Ya, jadi pohon dikenal dari buahnya. Tuhan pun dikenal dari sikap hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bisa hidup dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera sampai penguasaan diri, orang akan lihat, ikut Tuhane sapa yo. Betul? Saudara dibawa keluar, dibedakan dari orang dunia. Saudara disakiti tetap saudara dibenci tetap Dengan demikian nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Karena dilihat jangan sampai sudah memakai atribut Kristen, tapi perilaku kita masih perilaku orang dunia, itu menjadi batu sandungan. Untuk kita memperkenalkan Kristus kepada dunia, hiduplah dengan berbuah yang lebat. Tapi ingat, buah yang manis pasti sering dilempari, siap-siap dilempari. Tadi khotbah yang disampaikan Papi, ketika Paulus digigit ular berbisa, dia mati enggak? Dia enggak mati. Begitu juga dengan kita, dilempari batu tidak akan membuat saudara mati karena ada Roh Kudus yang melindungi saudara dan saya. Amin. Jadi sekali lagi, apapun yang tidak bisa kita perbuat, apapun yang tidak bisa kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, kita minta kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta ketiga, ya, Roh Kudus dicurahkan kepada semua bangsa, semua orang, ya. Karena itu saudara dipanggil, saudara dipilih, ayo kita mengambil bagian di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan hidup yang berbuah. Tetap memiliki sukacita di dalam tekanan, tetap mengucap syukur di dalam segala hal, tetap mengasihi walaupun disakiti, tetap mendoakan walaupun dilukai. Itulah umat pilihan Allah. Seberapa banyak yang siap untuk menjadi umat pilihan Allah yang mau berbuah? Nggak usah takut ketika saudara angkat tangan, Roh Kudus akan tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, nah, jadikan setiap peristiwa hidup kita, jadikan kisah hidup kita, apapun model hidup kita, jangan sampai menjadi luka hati, tapi jangan sampai menjadi kepahitan, tapi jadikan semua ini sebagai kesaksian. Ya, hidup kita ini mimbar yang besar. Ya, mimbar yang besar. Yuk kita muliakan Tuhan, yuk kita tinggikan lewat sikap hidup kita. Karena kita bisa mengambil bagian
di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus melalui teladan hidup kita yang selalu berbuah. Apa tadi buah roh? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sudah songo. Kita lihat semua, nanti kita pasang, kita tulis di rumah kita, apa yang belum bisa kita kerjakan, apa yang belum bisa kita lakukan, itu kita bawa Allah Roh Kudus, permampukan kami. Seberapa banyak yang ingin hidup di dalam Tuhan dalam pemulihan hari-hari ini? Saya jemput saudara semua bangkit berdiri.